Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memakai masker jika keluar rumah dan ke sekolah. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 2 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.8 memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Pelajaran ke-10, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Subpembelajaran pertama, kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Sebelum kita jelaskan, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. 2. Peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. 3. Peserta didik dapat mencontohkan keteladanan Nabi Yunus alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Ayo berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, coba amati gambar berikut. Gambar apakah? 1. Gambar apakah ini? Ya, ini ada orang yang dijatuhkan dari kapal. Kemudian gambar kedua, dia hanyut di lautan. Kemudian gambar ketiga, dia berada di perut ikan. Kemudian gambar keempat, dia dimuntahkan dari mulutnya ke daratan. Ini menggambarkan kisah apa, anak-anakku sekalian? Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta adalah Nabi yang ke-21
dia berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak sekarang, untuk mengajak mereka beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Ninawa menolak, bahkan mereka memperolok-olok, menghina dan tidak mengakui Nabi Yunus sebagai nabi. Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Yunus bahwa akan datang azab untuk penduduk Ninawa. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan perihal azab itu ke penduduk Ninawa. Kemudian Nabi Yunus pergi ke dermaga meninggalkan mereka, seperti digambar. Setelah Nabi Yunus mendapatkan berita dari Allah bahwa penduduk Ninawa akan mendapatkan azab, hukuman, Nabi Yunus menyampaikan pesan tersebut kepada penduduk Ninawa. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka ke dermaga. Kemudian Nabi Yunus berlayar di atas kapal seperti digambar. Penduduk Ninawa mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan kepergian Nabi Yunus alaihissalam dari mereka. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya dan membatalkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Inilah salah satu firman Allah yang menjelaskan tentang azab kepada penduduk Ninawa, kaum umat Nabi Yunus yang ingkar. Tetapi mereka bertaubat kepada Allah, kemudian Allah menghentikan azab tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kampung Ninawa tersebut
tetapi Nabi Yunus tetap meninggalkannya karena marah kepada kaumnya, yaitu penduduk Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut atau tepi pantai dan menaiki kapal. Maka Allah mengujinya dengan ombak laut yang menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal oleng hingga nahkoda sofir. Kapal meminta barang-barang yang berat agar dilempar ke laut untuk meringankan beban kapal. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya pun bermusyawarah melakukan undian siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban kapal. Dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus dilemparkannya ke laut seperti digambar. Nabi Yunus dilemparkan dari kapal untuk mengurangi beban kapal, dan akhirnya Nabi Yunus terlempar ke laut seperti digambar. Inilah salah satu ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Yunus alaihi salam, yaitu ujian untuk menghadapi tenggelam ke laut demi keselamatan umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya sedikit pun atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Kemudian ikan nun membawa Nabi Yunus ke daratan. Akhirnya Nabi Yunus selamat dan sebagai mukjizatnya, seperti digambar ketika Nabi Nuh dilemparkan dari kapal, lalu Allah mengirimkan ikan paus yang dikenal dalam Al-Quran adalah ikan nun, lalu memakannya, dan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Tidak sedikit pun baju atau daging kulit Nabi Nuh yang luka, dan tulangnya pun tidak patah. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam tetap berada dalam perut ikan dalam keadaan selalu berzikir, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ikan nun atau ikan paus untuk memuntahkannya ke daratan. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus atau ikan nun ke daratan, sehingga Nabi Yunus alaihissalam selamat dalam menjalani 3 kegelapan tadi. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Inilah salah satu ujian Nabi Yunus alaihissalam yang diberikan Allah kepadanya. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, pelajaran atau nasihat yang diberikan Allah kepada manusia. Pertama, Nabi Yunus lolos dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melompat ke dalam lautan.
sikap Nabi Yunus ini diambil demi keselamatan penumpang kapal yang berlebihan muatan. Dia rela melompat ke dalam lautan. Kemudian hikmah yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Ketiga, Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuh kesabaran. Keempat, Nabi Yunus alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun agar diberikan maaf atas perbuatannya meninggalkan kaumnya. Yang kelima, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke daratan. Inilah beberapa hikmah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah pelajaran yang dapat kita jadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Tugas siswa, silakan catat materi pelajaran tentang kisah Nabi Yunus di buku catatanmu. Kedua, jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. 1. Iman kepada Nabi termasuk rukun iman ke ... 2. Nama kaum Nabi Yunus alaihissalam adalah ... 3. Mukjizat Nabi Yunus adalah ... 4. Sebutkan 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. 5. Sebutkan 3 keteladanan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tugas latihan dikumpul dengan cara: 1. Foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. 2. Kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita. Sebelum kita akhiri, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, tekan like dan bunyikan loncengnya. Gratis. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.